Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan online Universitas Tekon ya. Untuk hari ini pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai strategi nanti ya. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, kita mulai saja ya dalam perkuliahan hari ini untuk pertemuan ke-12 ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah strategi dalam bisnis ya. Jadi strategi dalam berbisnis elektronik itu seperti apa? Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi dalam berbisnis itu tidak online maupun konvensional ya, itu butuh strategi tentunya ya. Strateginya seperti apa mungkin berbeda ya antara konvensional dengan elektronik ya. Mungkin ada kesamaan tapi tidak semuanya ya, karena berbeda metode ya. Oke, langsung saja ya, kita mulai saja. Untuk pembahasan kita nanti itu ada kita perlu tahu dulu ya pengenalan dalam strategi itu apa sih. Dan di dalam strategi itu terdapat beberapa elemen, itu elemennya apa saja. Nah, kebutuhan dalam strategi itu seperti apa ya, agar kita bisa membuat strategi berbisnis elektronik. Nah, yang berikutnya adalah landasan strategi. Jadi kita menggunakan strategi itu harus dengan landasan tentunya ya. Agar apa? Agar nanti terstruktur dan bisa sukses. Yang berikutnya adalah tips dan peluang bisnis. Nah, ini ada sedikit yang akan saya sampaikan dalam tips ya. Nanti untuk peluang bisnis itu seperti apa sih, khususnya di bisnis tersebut ya, bisnis maupun e-commerce ya. Oke, kita mulai satu persatu ya. Nah, ini pembahasan kita ada beberapa poin. Nah, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu juga ya. Pengenalan strategi. Nah, strategi ini secara luas dikenal seperti salah satu dari pemimpin pemasaran di internet dan para agen strategi perencanaan ya. Nah, ini kalau secara luasnya ya, pengertian dari secara luasnya ini adalah
ibaratnya pemimpin pemasaran di internet ya. Strategi spesialis di dalam strategi pemasaran di internet dengan suatu penekanan pada didapatnya pelanggan, ingatan dan konversi, dan membantu klien mencapai sasaran hasil bisnis online. Jadi strategi spesialis ya, ini lebih ke pemasaran di internet itu seperti apa sih, bagaimana sih penekanannya di mana, agar apa, kita mendapatkan pelanggan. Ingatan di pelanggan tersebut agar selalu ingat dengan produk kita. Kemudian agar apa, berikutnya adalah kliennya itu mencapai sasaran hasil bisnis online juga ya. Jadi klien kita itu juga bisa mencapai sasaran sesuai dengan yang mereka harapkan, seperti itu ya. Itu kalau strateginya sedikit pengertiannya seperti itu ya. Nanti boleh dikembangkan lagi ya, bagaimana yang agar lebih mengerucutnya itu strategi itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi nanti diharapkan untuk mahasiswa itu bisa mengembangkan ya materinya ya. Nah, tidak hanya membaca dari materi yang saya berikan. Nah, untuk menjadi orang yang sukses berbisnis di internet, baik itu penjualan produk ataupun jasa, bisnis sendiri atau owner ya, atau reseller, dibutuhkan sesuatu yang amat vital dalam memperkenalkan website Anda ya, pengguna internet di dalam maupun di luar negeri, yaitu promosi atau pemasaran sebagai penunjang kesuksesan tersebut ya. Nah, ini salah satu tujuannya ya, berbisnis di internet itu agar mencapai kesuksesannya. Jadi baik itu kita berbisnis sebagai owner ya, bisnis daripada barang maupun penjualan barang maupun jasa yang dari kita sendiri, kita sebagai bos ya misalkan ya, ataupun kita sebagai reseller, itu intinya adalah tujuannya kita mencapai kesuksesan di dalam suatu bisnis. Nah, itu bagaimana cara kita memperkenalkan di websitenya. Nah, biar mereka tertarik tentunya ya, tertarik dengan produk kita, tertarik dengan website kita. Nah, tentunya tidak hanya di dalam negeri saja, tapi bisa mencapai luar negeri yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya. Nah, kita berbisnis di internet itu sasarannya tidak hanya di kita saja, tidak hanya di Indonesia ataupun bahkan di daerah saja ya, kita bisa mencapai global ya, di dunia ya. Itu bagaimana caranya pengguna internet itu bisa mengenal website kita, produk kita, jasa kita yang kita tawarkan dalam sebuah bisnis elektronik ya, atau bisnis di internet. Nah, itu ya, agar apa? Agar sebagai penunjang kesuksesan dalam kita berbisnis tentunya. Seperti itu ya. Paham tentunya ya. Oke, kita lanjut elemen ya. Kita ke elemen. Setelah kita mengetahui pengertian tadi ya, sudah saya sampaikan, bisa kalian resume ya. Oh, ternyata pengertian daripada strategi itu seperti itu ya. Dan tujuannya kita berbisnis tentunya sebuah kesuksesan. Nah, di dalam strategi ini ada elemennya ya. Nah, elemennya ada peramalan. Peramalan, bagaimana kita meramal? Kita di sini bicara peramalan itu prediksi ya, bukan meramal nasib kita ya. Jadi kita memprediksi bagaimana sih kita akan memasarkan produk kita atau jasa kita yang ada di bisnis. Pangsa pasarnya kita lebih kemana? Misalkan kita menjual sebuah elektronik ya, mungkin pangsa pasar lebih luas ya. Ataupun kita hanya menjual barang yang tertentu, hanya beberapa orang yang suka, itu kan berarti kan kurang luas, seperti itu intinya ya. Jadi kita harus menentukan, kita ramalkan, kita nanti pangsa pasarnya kemana sih, terus target kita seperti apa agar kita bisa menjual produk tersebut. Nah, itu ya namanya peramalan ya, bukan peramalan nasib ya. Kemudian yang berikutnya adalah alokasi sumber daya. Nah, ini ya, kita menjual sebuah barang itu tentunya kita bisa mengalokasikan dari SDM mana yang akan
menjadi sasaran produk kita, jasa kita. Seperti itu ya. Misalkan kita menjual jual beli online alat tulis, itu tentunya sasaran kita adalah sumber daya daripada mahasiswa, murid, anak sekolah ya, seperti itu ya. Itu contohnya. Kalau kita pangsa pasarnya adalah bahan pangan, itu mungkin lebih ke ibu-ibu rumah tangga ataupun keluarga ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengalokasikan kemana sih kita akan mengalokasikan bisnis kita, produk kita, jasa kita, seperti itu ya. Nah kemudian ke kemampuan inti. Nah ini kemampuan kita dalam memasarkan intinya kita kemana, kemudian produk kita itu cocoknya di mana. Nah itu ya, itu ada kemampuan inti. Kita harus bisa ya memilah ya. Yang berikutnya adalah analisa lingkungan. Nah ini juga masuk ya. Kita perlu perhitungkan. Jadi lingkungan yang pangsa pasar kita itu kemana? Musimnya misalkan ya, kalau kita lihat musim di situ, di tempat tersebut terjadi ada berapa musim. Kita harus bisa mengenal. Misalkan kita menjual es, kalau di musim dingin tentunya kurang laku, itu contohnya ya. Seperti itu ibaratnya ya. Jadi kita sesuaikan dengan produknya, produk kita itu apa. Kemudian analisa di lingkungannya itu seperti apa, letak geografisnya itu bisa menentukan ya, dan menentukan agar kita bisa memasarkan produk kita itu laku sesuai dengan lingkungan ya. Jangan asal-asalan kita menjual es di tempat pegunungan, itu tentunya kurang ya. Nah itu contoh saja. Nah, contoh mudahnya seperti itu ya untuk penganalisian. Yang berikutnya adalah analisa perusahaan. Nah, ini juga perlu kita perhitungkan. Kita harus bisa ya mengevaluasi, menganalisa bisnis kita ya, perusahaan kita. Misalkan yang kita berdiri sendiri ataupun reseller, sama saja ya, kita harus menganalisa perusahaannya. Nanti seperti apa ke depannya, itu sudah ada peramalan seperti tadi, kembali ke poin 1 ya. Nah, di situ yang harus kita analisa juga. Yang berikutnya adalah perencanaan bisnis. Nah, di dalam strategi itu tentunya kita juga harus merencanakan bisnis kita ya. Nah, kembali lagi tadi ke arah mana kita alokasi sumber dayanya, kemudian letak geografisnya, apakah sudah sesuai. Nah, itu harus ada perencanaan. Jangan asal-asal kita dalam berbisnis, tapi kita harus merencanakan. Semua itu butuh rencana ya, tidak hanya berbisnis saja, semuanya ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui dalam elemen daripada strategi dalam berbisnis. Seperti itu ya elemennya ya, bisa nanti dikembangkan lagi lebih komplitnya ya, misalkan ya, dari teman-teman. Kenapa strategi dibutuhkan dalam perusahaan? Perubahan cepat bisnis dan teknologi berarti merupakan peluang dan ancaman yang datang sewaktu-waktu ya. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan electronic commerce strategi yang meliputi rencana darurat untuk perusahaan ya. Jadi memang di dalam berbisnis itu seperti tadi ya, di dalam perencanaannya itu seperti apa, agar apa. Karena peluang di dalam sebuah perusahaan itu tidak hanya kita, misalkan kita menjual sebuah produk A, ternyata ada perusahaan lain atau bisnis e-commerce lain yang menjual produknya sama dengan kita. Nah itu peluangnya kadang berubah sewaktu-waktu ya, ancamannya berubah sewaktu-waktu. Misalkan di perusahaan B tersebut harganya lebih murah atau mungkin pelayannya lebih bagus. Nah itu menjadi sebuah ancaman ya. Nah, dalam artian ancaman tersebut adalah persaingan, bukan ancaman diancam ya. Nah seperti itu. Nah itu dengan hal tersebut, itu perusahaan atau kita sebagai pelaku bisnis misalkan, itu harus mempertimbangkan electronic commerce strateginya ya, rencana daruratnya. Rencana kan terkadang di dalam suatu perusahaan itu rencana tidak hanya satu saja, plan A, plan B, plan C ya. Misalkan terjadi suatu hal ini, kemudian kita ke plan B, terjadi suatu hal seperti ini, kita kembali ke A, ataupun kita ke plan B, ke C misalkan. Nah seperti itu ya, itu ada rencana darurat di dalam suatu perusahaan atau di dalam sebuah bisnis e-commerce ya. Nah itu perlu kalian ketahui juga, pasti tentunya itu sangat penting ya di dalam sebuah bisnis.
Itu kebutuhan strategi ya. Kenapa perusahaan ini sudah bisa kalian analisa ya. Berarti kalian pada saat ditanya kenapa strategi dibutuhkan dalam perusahaan, kalian harus bisa menjawab ya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian perusahaan dapat menerapkan strategi customer relationship marketing atau yang biasa kita kenal CRM ya. Mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi customizing dalam produk dan jasa itu ada creating apa yang diinginkan pelanggan. Nah itu yang perlu kita lakukan pada awal ya. Apa sih yang diinginkan pelanggan dalam produk kita misalkan ya, ataupun sasaran kita itu mereka menginginkan apa, bagaimana, itu perlu kita rumuskan ya. Creating namanya ya. Jadi seperti apa, misalkan produk dengan produk A ini ternyata mereka ada yang bilang dari customer itu harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Nah mungkin kita bisa menganalisa dulu. Nah, kita buat perumusan, barulah kita akan memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan, seperti itu ya. Kemudian ada pengingatan apa yang diinginkan pelanggan. Nah ini kita harus analisa kembali juga ya, pengingatan agar apa, mereka para pelanggan itu selalu ingat dengan produk kita. Kalau dengan adanya misalkan persaingan produk yang sama dijual oleh pebisnis lain, tapi bagaimana agar mereka selalu ingat produk dengan produk kita ya. Jadi macam-macam ya, nanti ada perencanaan seperti apa, kemudian kemasannya dibuat lebih menarik misalkan, ataupun kualitasnya ditingkatkan dan lain sebagainya, agar selalu mereka ingat, oh saya butuh barang ini, oh saya ingat ada di marketplace e-commerce tersebut ya, e-bisnis yang website itu. Nah mereka akan kembali mengingat bisnis kita, akhirnya mereka mengakses website kita, kemudian berbelanja di tempat kita. Nah itu yang dimaksud dengan customizing dalam pengingatan. Berikutnya adalah antisipasi kebutuhan pelanggan. Jadi kita juga harus di dalam suatu customizing ini ya, strategi ini kita lebih ngerujuknya adalah ke CRM. Kita harus berantisipasi kebutuhan pelanggan itu. Misalkan kita menjual buah, mungkin antisipasinya mereka menginginkan jus atau menginginkan rujak. Nah itu juga harus kita pikirkan ya. Jadi ada customizingnya nantinya di dalam kita berbisnis ya. Tidak hanya monoton saja, tapi kita harus mengcustomizingnya dengan penerapan daripada strategi customer relationship marketing atau CRM. Itu ya kebutuhan dalam strategi. Nah customizing dalam komunikasi juga kita perlu dalam kebutuhan strategi ya. Misalnya apa? Yang pertama adalah iklan banner, merupakan iklan yang ditempatkan pada website tertentu ya. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah e-commerce, e-bisnis website, itu tentunya kita ada bannernya ya, iklan. Di dalam iklan tersebut mengiklankan produk-produk kita, bahkan kita bisa mengiklankan di website lain, seperti itu ya. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal ya, ada iklan di tempat lain. Yang berikutnya adalah email based marketing, biar lebih murah dan lebih di customizing. Jadi terkadang kita menggunakan email itu ada ya, ada email yang menyasar ke kita, memperkenalkan produk, memperkenalkan jasa di e-bisnis, itu terkadang ada yang seperti itu ya, seperti halnya broadcast ya, itu yang melalui email ya. Kemudian experiential marketing, iklan dengan menonjolkan atau grouping produk. Nah, ini lebih sesuai dengan produknya ya, menonjolkan produk kita yang akan kita iklankan itu ya. Jadi atau grouping produk di dalam suatu bisnis itu kita grouping ya, dengan yang produk yang sesuai misalkan, seperti itu. Kemudian ada experiential viral marketing, customizing yang erat hubungannya dengan virus. Nah ini juga menjadi sebuah customizing ya dalam komunikasi, misalkan berhubungan dengan virus ya. Ada juga ya ternyata
beberapa iklan yang seperti halnya virus ya, mereka bisa nyampe di mana-mana di dalam sebuah beriklan. Itu namanya viral marketing. Itu adalah customizing dalam komunikasi. Kemudian ada customizing dalam harga. Nah, personalized pricing yang pertama. Nah, setiap pelanggan membeli dengan harga yang berbeda. Jadi yang sering mungkin di supermarket atau di mall ya, pelanggan membeli dengan harga yang berbeda. Artinya ada personalized ya. Misalkan ada suatu tempat-tempat ya yang di sini mungkin untuk harga yang mahal, kemudian untuk sebelahnya adalah harga yang lebih murah dan ada yang lebih murah. Nah, itu ada menyesuaikan ya, personalis dari pricing tersebut ya. Yang berikutnya adalah versioning. Pelanggan dapat memilih ya. Ada beberapa versi, jadi kita harus smart juga ya dalam berbelanja online. Misalkan kita sebagai penjual bukan sebagai pembeli ya, bukan hanya penjual saja, tapi pembeli juga harus lebih smart ya dalam berbelanja. Ada versioning, pelanggan dapat memilih dalam belanja online. Yang berikutnya adalah experiential marketing. Marketing dengan menonjolkan atau grouping produk. Nah, ini sama dengan tadi ya, ini experiential ya. Jadi menonjolkan produk yang akan kita jual ya. Jadi dengan misalkan menonjolkan yang terbaik. Jadi tentunya harganya adalah lebih ya dibanding dengan yang biasa. Ataupun menonjolkan harga yang termurah atau dengan diskon, itu berarti menonjolkan grup yang termurah. Seperti itu ya. Itu masuk ke customizing harga experiential marketing. Nah, untuk landasan strategi sendiri apa? Nah, kita perlu tahu tujuan strategi ya. Strategi ini mengenal tahap strategi di mana suatu organisasi menyiapkan informasi tentang visi misi, tujuan dan kontribusi yang dapat dilakukan dengan e-commerce ya. Yang pertama adalah meninjau ulang bisnis organisasi, misi dan visi IT. Jadi kita tinjau ulang ya bisnis di dalam bisnis kita itu misi dan visinya masih sesuai apa tidak. Karena seiring perkembangan itu terkadang terjadi perbedaan, kemudian kemajuan teknologi juga, mungkin visi misi kita terlalu usang, kita perlu update misalkan. Nah, itu tinjau ulang ya. Dan menghasilkan visi dan misi untuk e-commerce harus ya, karena tanpa visi misi tentunya tidak terorganisir ya dalam berbisnis kita khususnya di internet tersebut ya, atau e-bisnis ya. Jadi harus menghasilkan visi dan misinya apa, barulah nanti kita akan ke jenjang berikutnya agar lebih kita sukses dalam berbisnis. Itu seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan visi misinya yang kita buat di dalam perencanaan tadi? Nah, itu ya. Dan yang ketiga adalah mulai dengan industri dan analisa kompetitif. Nah, dengan industri misalkan kita berbisnis ya, kita sebagai perusahaan ataupun reseller, kemudian kita harus menganalisa kompetitifnya ya, antara di dalam suatu perusahaan dengan perusahaan itu ada analisanya dan lain sebagainya ya. Itu adalah menjadi sebuah landasan strategi. Oke, seperti ya, tujuan strategi apa. Nah, itu sudah saya jelaskan. Yang berikutnya adalah perumusan strategi. Nah, pengembangan jangka panjang dan perencanaan strategis untuk memanfaatkan peluang dan mengetahui ancaman di dalam lingkungan bisnis untuk memecahkan kelemahan dan kekuatan perusahaan. Nah, ini di dalam perumusan ya, itu pengembangan jangka panjang dan perencanaan strategis ini untuk memanfaatkan peluang dalam berbisnis. Ancaman apa yang ada di dalam lingkungan, misalkan tempatnya tidak strategis dalam hal transportasi, ataupun ternyata di situ lingkungannya kurang mendukung dalam kita berbisnis, itu perlu kita pecahkan. Kelemahan dan kekuatan dalam perusahaan itu apa saja sih? Nah, itu yang dimaksud dengan perumusan ya. Untuk meliputi menguji atau mendefinisi ulang misi e-commerce. Jadi kita harus mendefinisikan ulang ya, harus menguji
penetapan sasarannya seperti yang tadi saya katakan ya, sasaran kita itu kemana sih sesuai dengan produk kita. Nah, tentunya tidak kita menjual buku ke orang tua ya, itu memang ada hubungannya, tapi lebih ke misalkan yang membutuhkan anak-anak sekolah dan lain sebagainya, itu sasarannya ya, tidak ke orang kakek-kakek dan nenek, itu tentunya tidak ya. Itu harus ditetapkan sasaran dalam misi e-commerce. Yang kedua adalah mengembangkan strategi ya. Strategi kita perlu kita kembangkan ya, seperti tadi saya katakan, itu jangan sampai kita ketinggalan dengan perkembangan teknologi ya. Kita selalu kembangkan untuk update ya, update-nya, pengembangan strategi yang sudah kita ada di strateginya itu selalu kita kembangkan ya, jangan sampai ketinggalan ataupun usang. Berikutnya adalah pengaturan petunjuk implementasi. Nah, ini harus kita pikirkan juga ya dalam perumusan itu, pengaturan implementasi. Dalam petunjuk implementasinya nanti bagaimana pada saat kita berbisnis, itu implementasinya bagaimana, itu harus ada pengaturannya agar terorganisir ya dalam hal pengaturan di perumusan strateginya. Nah, untuk implementasi strategi ini adalah menyangkut rencana, di mana rencana terperinci ya, jangka pendek dikembangkan untuk pencapaian tujuan strategi. Nah, agar strategi kita mencapai tujuan itu seperti apa sih? Nah, itu harus ada rencana terperincinya. Seperti apa yang harus kita lakukan dalam implementasi tadi. Kemudian menetapkan suatu tim web yang akan mengerjakan rencana yang telah dibuat. Jadi kalau kita berkata di perusahaan ya, ataupun e-commerce yang sudah agak lumayan, itu tentunya kan banyak dari member ataupun pekerjanya ya. Ada suatu tim web yang mengerjakan rencana yang telah kita buat dalam hal misalkan kita menginginkan perubahan rencana di marketingnya ataupun di katalognya, misalkan yang katalog web ya. Nah, itu bagaimana? Nah, nanti akan diserahkan ke tim webnya. Itu masing-masing ya, sesuai dengan bagiannya. Kemudian mulai dengan suatu proyek percobaan. Pada saat kita sudah mempunyai rencana atau pengembangan rencana, kita harus harus berani memulai ya suatu proyek yang percobaan pertama. Kemudian ternyata sudah berhasil, barulah kita implementasikan, kita edarkan, kita promosikan, baru nanti akan menjadi sebuah tujuan dalam suatu perumusan. Kemudian perencanaan untuk sumber daya manusia. Nah, ini juga ya SDM tentunya ya, dalam suatu berbisnis kita tarafnya misalkan suatu perusahaan itu harus SDM yang sesuai ya. Misalkan harus lulusannya sekian sesuai dengan marketing ya, berarti ekonomi misalkan, ataupun untuk tim webnya itu dari sarjana komputer dan lain sebagainya, itu harus ada perencanaan juga ya dari SDM sendiri ya. Jadi ada sesuai dengan perumusannya nanti dalam strategi. Itu adalah implementasi strategi. Nah, penilaian strateginya bagaimana? Evaluasi formal berkala ya ke arah kemajuan untuk tujuan strategi organisasi. Meliputi perumusan kembali strategi dan tindakan yang diperlukan. Sasaran hasil penilaian strategi ini apa saja? Yang pertama adalah menemukan proyek e-commerce, mengirimkan apa dan yang harus dikirimkan. Kemudian melakukan penyesuaian rencana jika perlu ya. Kalau memang penyesuaian ya, terkadang kan ada dalam suatu masalah tersebut ada ya penyesuaian di proyeknya ya, di strateginya dalam bisnis e-commerce ya, itu terkadang perlu ya, walaupun itu ternyata dadakan ataupun tidak yang terstruktur dari rencana awal ya. Menentukan proyek e-commerce jika masih sehat. Nah, ini kalau memang dalam bisnis kita itu masih perlu ya, masih sehat dalam artian memang berkembang, kemudian sesuai dengan rencana awal, itu harus menentukan ya
penentuan ya. Kalau memang tidak sehat dalam artian sudah tidak laku ataupun cara promosinya salah, itu harus kita kembang ulang ya, kaji ulang ya. Berikutnya meninjau kembali strategi awal, belajar dari kesalahan serta meningkatkan rencana masa depan. Nah ini misalkan kita dalam berbisnis ya, kita sebagai pelaku bisnis, kenapa sih misalkan kita gagal, kenapa sih kita bisa gagal, kita tinjau ulang strateginya awal itu kita seperti apa, terus kemudian perbaikannya seperti apa ya. Nah, kita belajar dari kesalahan, oh dulu kita menggunakan strategi ini, nah kita harus ubah, kenapa kita sampai gagal, itu berarti kita ubah. Nah, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah mengidentifikasi proyek yang tidak berhasil secepat mungkin dan menemukan alasan gagal. Jadi pada saat kita terjadi kegagalan dalam sebuah bisnis ini, itu kita harus cepat ya, secepat mungkin ya. Kenapa sih sampai gagal, alasannya seperti apa sih. Nah itu yang perlu kita ketahui ya. Ini dalam penilaian strategi perumusan. Ini yang terakhir, poin terakhir ya. Ini akan saya berikan sedikit tips dan peluang bisnis ya. Nah, tips membuat pengunjung kerasan di situs kita atau di e-commerce bisnis kita. Itu yang pertama, masukkan informasi yang berguna ya di situs Anda, kemudian situs tambahan sebagai pendukung di situs Anda sekarang ya. Kemudian melink ke situs utama tentang produk Anda sebagai pemuas dahaga ya. Informasi bagi yang membutuhkan informasi yang berguna serta informatif ya. Tentunya harus yang kita butuhkan yang mendukung ya, pendukung situs kita itu seperti apa, agar kita dalam berbisnis itu selalu menarik perhatian daripada konsumen. Kemudian ajaklah dengan situs web tertentu yang memiliki informasi yang berguna untuk suatu joint venture ya. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, kita bisa mengiklankan saling join ya. Kita mengiklankan di website e-commerce orang lain juga ada di kita. Nah, itu bisa joint venture ya. Nah, dari situs itu Anda bisa melakukan negosiasi, meluncurkan produk dan jasa Anda ya. Jadi kita saling membutuhkan ya, tentunya lebih ke informasi daripada produk-produk yang kita jual. Mereka juga menginformasikan di website kita. Tipsnya seperti itu. Nah, kemudian ide-ide romantis dan tipsnya ini tidak perlu saya ini hanya untuk kata-kata saja. Apakah Anda sudah memiliki cinta sejati namun belum mengetahui cara untuk lebih romantis? Nah, ini tips romantis ya. Apakah cara berkencan Anda saat ini sudah mencari keromantisan, atau Anda masih penjajakan atau pendekatan, memanfaatkan juga handphone Anda untuk berbisnis dan lain-lain. Nah, ini artinya misalkan ya, kita mohon maaf ini agak melenceng, kalau kita kalian ya yang masih muda-muda berpacaran itu apakah sudah romantis? Bagaimana membuat pasangan Anda kerasan? Sama seperti halnya kita berbisnis ya. Apakah kita sudah romantis terhadap konsumen? Kemudian bagaimana agar konsumen betah? Seperti halnya kita berpacaran itu, bagaimana agar pasangan kita itu betah ya. Seperti itu ya, agar lebih harmonis. Penjajakannya seperti apa? Nah, itu ya. Itu adalah ide romantis dan tips mengenai peluang bisnis. Nah, ini ada rahasia menciptakan mesin uang sendiri juga ya. Bangunlah kerajaan bisnis Anda dengan Anda sendiri. Segeralah menciptakan mesin uang sendiri dengan menggunakan script website dan paket mesin uang. Segera nikmati bagaimana dengan menjadi reseller. Nah, ini kalau kita mau menjadi reseller ya. Nah, ini ada sedikit iklan ya. Jadi kita bisa menggunakan script website ya. Kita membuat sebuah website, kita membuat e-commerce, agar apa? Kita bisa menciptakan lapangan kerja, kita bisa mendapatkan uang ya. Cara berbisnis dan lain sebagainya itu perlu kita buat ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini juga penghasilan. Nah, ini bisa dibaca nanti ya. Oke, terima kasih ya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Sudah saya jelaskan panjang lebar ya mengenai strategi dalam bisnis yang sudah kita bahas terlalu panjang ya. Nanti bisa dikembangkan materi yang dari saya. Misalkan nanti ada pertanyaan, bisa dipertanyakan di grup WA maupun di kolom komentar di YouTube-nya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan
saya dalam pembahasan strategi dalam bisnis ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti ya, bisa diimplementasikan bagi yang mau melakukan menjadi seorang pebisnis ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.